Turun. Aku jijik cium bau badanmu. Bentakan itu diakhiri dengan lemparan uang 100.000 ke wajahku. Di tengah jalan sepi, suamiku meninggalkanku yang sedang pendarahan pasca operasi. Dia pergi dengan sombong, yakin aku akan mati perlahan. Tapi 5 jam kemudian, dia jatuh bersimpuh di depan TV, gemetar ketakutan saat penyiar berita menyebutkan identitas asliku yang sebenarnya adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam mobil Pajero Sport putih itu terasa begitu mencekam. Pendingin udara disetel ke suhu paling rendah, membuat kaca jendela berembun tipis. Namun, dinginnya udara tidak mampu membekukan ketegangan yang merambat di antara dua manusia di dalamnya. Bagas menyetir dengan satu tangan, sementara tangan kirinya tak henti-hentinya memegang botol pengharum ruangan semprot. Krot, krot. Bunyi semprotan itu terdengar kasar, seirama dengan dengusan napas Bagas yang memburu. Aroma jeruk sintesis yang menyengat seketika memenuhi kabin, bertabrakan dengan bau anyir samar yang menguar dari kursi penumpang di sebelahnya. Ya Tuhan, Wulan, kamu ini sebenarnya mandi nggak sih sebelum berangkat tadi? Bentak Bagas tiba-tiba. Matanya melotot menatap jalanan, tapi nada bicaranya jelas ditujukan pada wanita pucat di sampingnya. Mobil ini baru seminggu keluar dari dealer. Jok kulitnya masih wangi pabrik. Sekarang, baunya kayak pasar ikan yang nggak dibersihin seminggu. Wulan, wanita yang dibentak itu, hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar di balik jaket tipis yang sudah lusuh. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering dan pecah-pecah. Kedua tangannya memegangi perut bagian bawah dengan erat, seolah menahan sesuatu agar tidak tumpah keluar. Maaf, Mas, aku sudah coba bersihkan tadi. Tapi nanahnya terus keluar rembes dari perban. Suara Wulan terdengar lirih, nyaris seperti bisikan yang menyakitkan. Baru 10 hari yang lalu Wulan menjalani operasi pengangkatan miom. Seharusnya, dia masih bedres. Seharusnya, dia mendapatkan perawatan pasca operasi yang layak. Tapi Bagas, suaminya yang baru saja naik jabatan menjadi manajer pemasaran, menolak membelikan obat paten resep dokter. Obat generik juga sama aja isinya. Wulan, kamu itu jangan manja. Mentang-mentang sakit, mau morotin uang gajiku yang baru naik? Itu buat cicilan mobil. Begitu kata Bagas waktu itu. Akibatnya fatal. Luka bekas operasi itu mengalami infeksi. Jahitannya meradang, memerah, dan kini mengeluarkan cairan berbau tidak sedap. Alasan. Bagas memukul setir dengan keras, membuat Wulan tersentak kaget. Rasa nyeri seketika menjalar di perutnya akibat guncangan kaget itu. Harusnya kamu itu sadar diri. Kita mau ke acara syukuran rumah baru Pak Dirman, rekan kerjaku. Kalau kamu bau busuk begini, mau ditaruh di mana mukaku? Nanti dikira aku miara istri nggak becus ngurus badan. Wulan meneteskan air mata. Mas, aku sakit. Kalau Mas malu, kenapa tadi maksa aku ikut? Aku sudah bilang aku mau di rumah saja. Kalau kamu nggak ikut, orang-orang bakal tanya mana istriku. Dikira rumah tangga kita nggak harmonis. Potong Bagas cepat. Egonya lah yang bicara. Dia butuh Wulan hanya sebagai pajangan, bukti bahwa dia lelaki sukses yang punya keluarga lengkap. Tapi dia tidak mau menanggung cacat dari pajangan itu. Bagas kembali menyemprotkan pengharum ruangan, kali ini tepat ke arah Wulan. Uhuk, uhuk. Wulan terbatuk, perih di matanya, perih di dadanya. Bau kimia itu bercampur dengan bau infeksi tubuhnya, membuat perutnya mual luar biasa. Tahan napasmu kalau perlu. Jangan bikin aku muntah di mobil mahalku sendiri. Hardik Bagas tanpa belas kasihan. Mobil terus melaju kencang membelah jalanan pinggiran kota yang mulai sepi. Langit di luar mendung gelap, segelap nasib Wulan yang duduk meringkuk kesakitan di samping pria yang dulu berjanji melindunginya di depan penghulu. Kilometer 45. Kawasan ini adalah jalanan penghubung antar kota yang sepi. Kanan kiri hanya ada hamparan sawah gelap, dan beberapa pepohonan jati yang menjulang angker. Lampu penerangan jalan umum mati suri, hanya mengandalkan sorot lampu kendaraan yang lewat sesekali. Tiba-tiba, Bagas membanting setir ke kiri. Kit.
Ban mobil berdecit beradu dengan aspal kasar di bahu jalan. Guncangan itu membuat Wulan menjerit tertahan. Au! Sakit, Mas. Wulan merintih, tangannya refleks menekan perutnya yang terasa seperti disayat pisau panas. Cairan hangat kembali terasa merembes di balik perbannya. Baunya semakin menyeruak. Bagas tidak peduli. Dia mematikan mesin, lalu menatap Wulan dengan tatapan jijik yang belum pernah Wulan lihat sebelumnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan tatapan seseorang yang melihat bangkai tikus di dapur. Turun, ucap Bagas dingin. Wulan ternganga, matanya membola tak percaya. Maksud Mas apa? Aku bilang turun. Bentak Bagas, suaranya menggelegar memenuhi kabin mobil. Aku nggak sanggup lagi. Aku mual. Aku mau muntah nyium bau badanmu. Turun sekarang juga. Mas, ini di tengah jalan, gelap, mau hujan. Suara Wulan bergetar hebat. Ketakutan mulai merayapi tulang punggungnya. Aku nggak kuat jalan, Mas. Jahitanku sakit sekali. Bagas tidak mau mendengar. Dia membuka paksa pintu penumpang dari tombol lock otomatis di sisinya, lalu condong ke kiri, mendorong bahu Wulan dengan kasar. Keluar. Jangan bikin jok mobilku makin bau. Kamu tahu nggak? Besok aku harus jemput klien penting pakai mobil ini. Kalau baumu nempel, bisa batal semua kontrakku. Dengan tenaga yang tersisa, Wulan mencoba bertahan memegang handle pintu. Mas, tolong, antarkan aku pulang dulu kalau Mas nggak mau bawa aku ke acara. Jangan turunkan aku di sini. Mas Bagas, demi Allah aku istrimu. Istriku wangi. Istriku cantik. Bukan mayat hidup busuk kayak kamu. Bagas mendorong lebih keras, hingga Wulan terhuyung jatuh keluar dari mobil. Bruk! Wulan jatuh terduduk di atas tanah berkerikil di pinggir jalan. Rasa sakit yang luar biasa meledak di perut bawahnya. Dia memekik, air matanya tumpah ruah. Dia mencoba bangun, tapi kakinya lemas. Bagas menatapnya dari dalam mobil, wajahnya penuh kepuasan yang kejam. Dia merogoh dompet kulitnya, menarik selembar uang berwarna merah. Uang 100.000 rupiah. Dengan gerakan meremehkan, dia meremas uang itu menjadi bola kertas kecil, lalu melemparkannya tepat ke wajah Wulan yang basah oleh air mata. Tuh, 100.000, kata Bagas lantang. Cari ojek, atau beli obat di apotek kampung sana, terserah. Jangan pulang ke rumah sebelum baumu hilang. Aku nggak sudi bukain pintu buat sampah. Mas Bagas, jerit Wulan, tangannya menggapai-gapai udara. Tanpa basa-basi, Bagas membanting pintu mobil, mengunci otomatis, dan langsung menginjak gas. From. Mobil Pajero itu melesat pergi, meninggalkan asap knalpot dan debu yang menerpa wajah Wulan. Wulan hanya bisa menatap lampu belakang mobil suaminya yang perlahan mengecil di kejauhan, lalu menghilang di telan kegelapan malam. Dia ditinggalkan. Sendirian. Sakit. Dan terhina. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis halus. Namun dalam hitungan menit berubah menjadi hujan deras yang disertai angin. Wulan masih terduduk di pinggir jalan. Uang 100.000 yang tadi dilempar Bagas kini tergeletak di genangan lumpur dekat kakinya, basah dan kotor. Sama seperti harga dirinya saat ini. Sakit, Ibu, sakit. Rintih Wulan. Dia memanggil sosok ibu panti asuhan yang membesarkannya dulu, satu-satunya orang yang pernah menyayanginya dengan tulus sebelum meninggal dunia 5 tahun lalu. Air hujan yang dingin menusuk kulitnya, tapi tubuh Wulan justru terasa panas membara. Demamnya naik tinggi. Infeksi di perutnya sepertinya semakin parah. Setiap kali dia mencoba bergerak, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk rahimnya. Dia melihat ke sekeliling. Gelap gulita. Hanya ada patok kilometer bertuliskan KM 45, yang samar terlihat disinari kilat petir. Tidak ada rumah penduduk dalam jarak pandang. Wulan memaksakan diri untuk berdiri. Dia tahu, jika dia tetap diam di sini, dia akan mati kedinginan atau kehabisan darah. Dengan berpegangan pada tiang rambu lalu lintas, dia menyeret kakinya. 1 langkah. Sakit. 2 langkah. Perih. 3 langkah. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Sebuah truk besar melintas dengan kecepatan tinggi, klaksonnya berbunyi nyaring memekakan telinga,
Cipratan air kotor dari bannya mengguyur tubuh Wulan yang sudah basah kuyup. Wulan terhuyung, hampir jatuh ke selokan. Namun tangannya refleks mencengkeram liontin kalung tua yang melingkar di lehernya. Kalung itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki sejak bayi. Kalung emas kuno dengan ukiran rumit yang selalu diejek Bagas sebagai barang rongsokan pasar loak. Bagas pernah mencoba menjualnya dulu, tapi Wulan mempertahankannya mati-matian, karena hanya itu petunjuk tentang siapa orang tua kandungnya. Tuhan, kalau memang ini akhir hidupku, tolong ampuni aku, bisik Wulan. Kesadarannya mulai timbul tenggelam. Di kejauhan, dia melihat sorot lampu yang berbeda. Bukan satu mobil, tapi iring-iringan. Ada lampu strobo biru yang berkedip-kedip menembus hujan lebat. Wulan mencoba melambaikan tangan, tapi tangannya terlalu berat. Tolong. Suaranya tak lebih dari desah napas. Iring-iringan mobil mewah itu semakin dekat. Mobil paling depan, sebuah sedan hitam mengkilap dengan bendera kecil di kap depannya, melambat saat lampu sorotnya menangkap sosok wanita yang terhuyung di pinggir jalan. Namun, Wulan tidak sempat melihat siapa yang datang. Tubuhnya menyerah. Kakinya kehilangan tenaga. Dunia berputar, lalu gelap. Wulan ambruk di aspal basah. Tepat ketika pintu mobil sedan mewah itu terbuka, dan seseorang berteriak panik memanggil bantuan. Sementara Wulan bertaruh nyawa di tengah hujan badai, Bagas justru sedang tertawa lepas di sebuah unit apartemen mewah di pusat kota. Dia tidak pergi ke acara syukuran Pak Dirman. Itu hanya alasan. Bagas kini duduk di sofa empuk. Segelas wine murah, yang dia anggap mewah, di tangannya. Di sampingnya, duduk seorang wanita cantik dengan pakaian minim dan riasan tebal. Karina. Karina adalah sekretaris baru di kantor Bagas. Wanita ambisius yang tahu persis bagaimana memanfaatkan lelaki yang gila hormat seperti Bagas. Jadi, kamu beneran nurunin dia di jalan? Tanya Karina sambil terkikik geli. Jari lentiknya memainkan kancing ke meja Bagas. Beneran? Sayang? Sumpah, aku nggak tahan. Baunya itu loh, Rin. Bikin selera makanku hilang seminggu, jawab Bagas bangga, seolah menelantarkan istri adalah sebuah prestasi kejantanan. Lagian, dia itu nyusahin. Sakit-sakitan terus, muka kucel, diajak kondangan malu-maluin. Beda sama kamu. Karina tersenyum manja, menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Tapi dia nggak bakal lapor polisi kan, Mas? Bagas tertawa meremehkan. Halah. Lapor polisi? Dia itu anak yatim piatu, Rin. Nggak punya keluarga, nggak punya koneksi. Teman juga nggak punya karena selama ini aku larang dia bergaul. Siapa yang mau dengerin omongan wanita gembel kayak dia? Paling sekarang dia lagi nangis-nangis nyari ojek, terus balik ke kontrakan lama kita. Terus kalau dia balik rumah, nggak akan aku bukain pintu malam ini. Biar dia tidur di teras. Biar dia sadar diri posisinya di mana, ucap Bagas kejam. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu dengan sengaja menekan tombol power off. Biar nggak ada gangguan malam ini, bisik Bagas sambil mengerling nakal. Mereka berdua menikmati makan malam yang dipesan lewat layanan antar. Steak daging sapi, kentang goreng, dan pasta. Bagas makan dengan lahap, merasa beban hidupnya baru saja terangkat. Dia merasa bebas. Dia merasa seperti raja. Di benak Bagas, Wulan hanyalah parasit yang merusak citra kesuksesannya. Membuang Wulan, menurut logika bengkoknya, adalah langkah awal menuju kehidupan high class yang sesungguhnya. Dia sama sekali tidak memikirkan hujan badai di luar sana. Dia tidak memikirkan apakah jahitan operasi Wulan pecah atau tidak. Baginya, Wulan adalah masa lalu yang busuk. Besok aku mau beli parfum mobil yang paling mahal. Gumam Bagas sambil mengunyah daging. Biar bau bangkai dia hilang total dari mobilku. Beliin aku tas juga dong, Mas, rengek Karina. Beres. Nanti kalau bonus akhir tahunku cair, apa sih yang gak buat kamu? Mereka tertawa lagi. Tawa yang terdengar begitu jahat jika disandingkan dengan penderitaan Wulan di KM 45. Mereka berpesta di atas penderitaan orang lain, tanpa sadar bahwa roda nasib sedang berputar dengan kecepatan penuh ke arah mereka. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hujan di luar sudah reda, menyisakan hawa dingin. Bagas dan Karina sedang bersantai di ruang tengah apartemen.
Mereka berbaring malas di depan televisi layar datar 50 inci, menikmati sisa malam. Bagas merasa sedikit mengantuk, tapi matanya masih tertuju pada siaran berita malam. Bosen berita politik terus, keluh Karina. Ganti channel musik dong, Mas. Bentar, sayang. Ini ada berita kecelakaan beruntun di tol. Siapa tahu macet, besok aku kan harus ke kantor pagi, jawab Bagas santai. Di layar TV, muncul tulisan besar dengan latar merah menyala, Breaking News. Seorang pembaca berita wanita dengan wajah serius muncul di layar. Di belakangnya, ada video amatir yang memperlihatkan suasana jalanan yang basah, dikelilingi garis polisi, dan banyak mobil patroli dengan lampu strobo menyala. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News. Telah terjadi penemuan korban penelantaran dalam kondisi kritis di Jalan Raya Lintas Provinsi KM 45, sekitar pukul 7 malam tadi, ucap sang presenter. Jantung Bagas berdegup 1 kali lebih kencang. KM 45. Itu lokasi dia menurunkan Wulan. Paling korban tabrak lari biasa. Gumam Bagas mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tangannya meraih gelas minum, mencoba terlihat santai. Namun, kalimat presenter selanjutnya membuat gelas di tangan Bagas terlepas dan jatuh ke lantai karpet. Prang! Bunyi itu tidak terdengar karena karpet tebal, tapi isinya tumpah ruah. Korban yang ditemukan adalah seorang wanita tanpa identitas, ditemukan dalam kondisi pingsan dengan luka bekas operasi yang mengalami pendarahan hebat. Yang mengejutkan, korban diselamatkan langsung oleh iring-iringan Bapak Gubernur yang kebetulan melintas bersama konglomerat ternama, Bapak Wiryo Adiguna, pemilik Wiryo Group. Mulut Bagas menganga. Wiryo Group? Itu perusahaan induk tempat dia bekerja. Pak Wiryo adalah big boss, pemilik segalanya, orang yang bahkan tidak pernah Bagas lihat wajahnya secara langsung karena saking tingginya level beliau. Karina bangkit duduk, matanya membelalak. Mas, itu kan bos besarmu? Bagas tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Tapi horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Layar TV berganti menampilkan rekaman wawancara langsung di depan lobi Rumah Sakit Pusat Daerah. Di sana, terlihat Pak Wiryo, sosok tua berwibawa yang biasanya terlihat dingin, sedang menangis terseduh-seduh di depan mikrofon wartawan. Dia memegang sebuah benda berkilauan di tangannya. Sebuah kalung. Kalung emas dengan liontin ukiran kuno. Mata Bagas nyaris keluar. Dia kenal kalung itu. Dia sangat kenal. Itu kalung, rongsokan, yang selalu dipakai Wulan. Suara Pak Wiryo bergetar hebat saat berbicara di TV. Saya bersyukur pada Tuhan. 25 tahun saya mencari putri kandung saya yang diculik saat bayi. Malam ini, Tuhan mempertemukan kami dengan cara yang tragis. Kalung ini, liontin keluarga Adiguna ini adalah buktinya. Wanita yang ditelantarkan di pinggir jalan itu adalah anak kandung saya, pewaris tunggal Wiryo Group. Dunia Bagas runtuh seketika. Hening. Sunyi senyap di apartemen itu. Kemudian suara presenter kembali terdengar tajam. Saat ini, pihak kepolisian sedang memburu pelaku yang tega membuang korban dalam kondisi sakit parah. Polisi menyatakan telah mengantongi rekaman CCTV jalan raya yang merekam jelas plat nomor mobil pelaku, sebuah Pajero Sport putih. Bagas melompat berdiri, kakinya gemetar hebat hingga lututnya saling beradu. Napasnya putus-putus. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Mati aku. Desis Bagas. Suaranya serak, penuh ketakutan yang amat sangat. Mas, itu mobil kamu. Kamu terekam CCTV. Jerit Karina histeris, mundur menjauh dari Bagas seolah Bagas adalah penyakit menular. Bagas menjambak rambutnya sendiri. Dia baru saja membuang istrinya karena bau. Dan ternyata, istri yang dia buang itu adalah putri kandung dari pemilik perusahaan tempat dia mencari nafkah. Istri yang dia beri uang 100.000 rupiah itu, ternyata memiliki kekayaan triliunan rupiah. Dan sekarang, orang terkaya di negeri ini sedang memburunya. Arg! Bagas berteriak histeris, menendang meja kaca di depannya hingga pecah berantakan. Tapi teriakan itu percuma. Di layar TV, wajah Pak Wiryo menatap kamera dengan tatapan membunuh, seolah menatap langsung ke manik mata Bagas. Siapapun yang melakukan ini pada putriku, ucap Pak Wiryo di TV dengan nada rendah yang mengerikan,
saya pastikan kamu akan menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Layar TV meremang, menyisakan Bagas yang jatuh terduduk, terperangkap dalam mimpi buruk yang dia ciptakan sendiri. Keheningan di apartemen Karina terasa lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Suara presenter berita di televisi yang terus mengulang rekaman pernyataan Pak Wiryo, seolah menjadi palu godam yang menghantam kepala Bagas berkali-kali. Anak kandung. Bagas membeo, suaranya hilang timbul. Wulan itu anak kandung Pak Wiryo? Nggak mungkin, ini pasti mimpi. Ini pasti prank. Bagas meraba wajahnya sendiri dengan tangan yang gemetar hebat. Kulitnya terasa dingin dan lembab. Jantungnya memukul rongga dada begitu keras hingga rasanya sakit, seolah mau meledak. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya seperti jeli. Dia kembali jatuh terduduk di karpet berbulu tebal. Karina, yang tadi duduk manja di sebelahnya, kini berdiri di sudut ruangan sambil memeluk tubuhnya sendiri. Matanya menatap Bagas bukan lagi dengan tatapan memuja, melainkan dengan tatapan horor, seolah Bagas adalah monster yang baru saja menanggalkan topeng manusianya. "Mas, kamu gila," desis Karina, suaranya bergetar. "Kamu bilang dia cuma anak yatim piatu miskin. Kamu bilang gak ada yang bakal nyariin dia. Sekarang lihat, seluruh Indonesia bakal nyariin kamu." "Diam kamu," bentak Bagas, mencoba menutupi ketakutannya dengan amarah. "Kita ada di kapal yang sama. Rin, jangan sok suci sekarang." "Enak aja." Karina memekik, kepanikannya membuatnya defensif. Dia menyambar tas tangannya di atas meja. "Aku nggak ikutan. Kamu yang nyetir, kamu yang nurunin dia, kamu yang lempar duit itu. Aku cuma duduk diam di apartemen. Jangan bawa-bawa aku ke dalam masalahmu sama keluarga Wiryo Group. Mereka bisa menghancurkan hidup siapa saja dalam jentikan jari. Kamu yang hasut aku." Bagas merangkak bangun, mencoba meraih tangan Karina, tapi wanita itu menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau polisi datang ke apartemenku dan nyeret aku jadi saksi atau tersangka sekongkol. Pergi, Mas." Karina berlari ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. "Keluar sekarang atau aku teriak maling." Bagas menatap Karina tak percaya. Wanita yang 5 jam lalu memujinya sebagai lelaki idaman, kini mengusirnya seperti anjing kurap. Inilah wajah asli pengkhianatan. Namun, Bagas tidak punya waktu untuk berdebat soal cinta atau kesetiaan. Dia punya masalah yang jauh lebih besar, penjara dan kemiskinan seumur hidup. Otak licik Bagas mulai berputar cepat, dipacu oleh adrenalin. Berpikir, Bagas. Berpikir. Polisi belum menangkapmu karena mereka baru tahu jenis mobilnya, belum tahu siapa pemiliknya secara spesifik malam ini. Plat nomor mungkin terekam, tapi butuh waktu verifikasi di Samsat. Kamu masih punya waktu beberapa jam sebelum identitasmu terbongkar. Dia harus mengendalikan narasi. Dia tidak boleh jadi suami jahat yang membuang istri. Dia harus jadi suami malang yang istrinya kabur. Bagas menyambar kunci mobilnya di atas meja. Tanpa menoleh lagi pada Karina, dia berlari keluar apartemen. Lorong apartemen terasa panjang dan berputar. Di dalam lift, dia melihat pantulan wajahnya di cermin. Pucat, berkeringat, mata merah. Oke. Wulan sakit. Wulan depresi pasca operasi. Itu kuncinya, gumam Bagas pada bayangannya sendiri, melatih kebohongan yang akan dia ucapkan. Dia ngamuk, dia minta turun, dia lari ya, itu ceritanya. Bukan aku yang buang. Dia yang kabur. Bagas berlari menuju parkiran basement. Dia masuk ke dalam Pajero putih itu, saksi bisu kejahatannya. Bau parfum mobil yang dia semprotkan berlebihan tadi masih tercium, kini bercampur dengan bau ketakutan yang menguar dari tubuhnya sendiri. Dia menyalakan mesin. Tujuannya satu, pulang ke rumah, ciptakan tempat kejadian perkara, lalu ke kantor polisi. Dia harus menjadi pelapor sebelum dia menjadi terlapor. Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Setiap kali melihat mobil polisi melintas atau mendengar sirine di kejauhan, Bagas tersentak kaget, mengira mereka datang untuknya. Tapi jalanan masih relatif sepi. Sesampainya di rumah kontrakan mereka yang cukup mewah, hasil uang korupsi kecil-kecilan Bagas di kantor dan pinjaman bank,
Bagas langsung beraksi. Dia tidak melepas sepatunya. Dia masuk ke dalam kamar tidur utama, kamar yang selama 10 hari terakhir menjadi penjara bagi Wulan yang sakit. Bagas mulai mengacak-acak kamar itu. Dia menarik sprei hingga berantakan, menjatuhkan botol-botol air minum, dan melempar beberapa baju Wulan ke lantai. Dia ingin menciptakan kesan bahwa Wulan sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil sebelum pergi. Dia membuka lemari obat, mengambil beberapa butir obat penenang, yang sebenarnya obat tidurnya sendiri, lalu menaruhnya di meja samping tempat tidur Wulan, seolah-olah Wulan mengonsumsi obat-obatan itu secara berlebihan. Sempurna, bisik Bagas, napasnya memburu. Istriku gila. Istriku stres karena rahimnya diangkat. Dia histeris di mobil dan loncat keluar. Setelah merasa skenarionya cukup meyakinkan, Bagas pergi ke kamar mandi. Dia mencuci muka, lalu meneteskan obat mata agar matanya terlihat merah dan basah. Dia mengacak-acak rambutnya agar terlihat frustrasi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Bagas melajukan mobilnya menuju polsek terdekat dari lokasi kejadian, bukan lokasi dia membuang Wulan, tapi lokasi yang dia klaim sebagai tempat Wulan hilang. Di kantor polisi yang sepi, hanya ada 2 petugas jaga yang terlihat mengantuk. Bagas masuk dengan langkah terhuyung-huyung, langsung jatuh berlutut di depan meja piket. "Pak, tolong Pak, istri saya hilang," seru Bagas dengan suara parau yang dibuat-buat. Petugas polisi yang sedang menyeruput kopi langsung tegak. "Tenang, Pak, tenang dulu. Silakan duduk. Hilang bagaimana maksudnya?" Kami tadi dalam perjalanan pulang dari rumah sakit." Bagas mulai berbohong, air mata buayanya menetes. "Istri saya baru operasi angkat rahim, Pak." Mentalnya terguncang. Dia depresi berat karena merasa bukan wanita sempurna lagi. Tadi di jalan, dia ngamuk. Dia teriak-teriak histeris di dalam mobil. Bagas menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Jalanan macet karena hujan. Saya lengah sebentar, tiba-tiba dia buka pintu dan lari keluar. "Pak." Saya coba kejar, tapi hujan deras sekali, dan dia lari masuk ke arah hutan-hutan di pinggir jalan. Saya cari 2 jam gak ketemu. Saya takut dia nekat bunuh diri. Polisi itu mengerutkan kening, mencatat laporan Bagas. "Kejadian jam berapa, Pak?" "Sekitar jam 7 atau 8 malam tadi," jawab Bagas cepat. "Kenapa baru lapor sekarang?" tanya polisi itu tajam. Bagas sudah siap dengan jawabannya. "Saya cari sendiri dulu, Pak." Saya panik, saya muter-muter di lokasi sambil teriak panggil nama dia. HP saya mati kehabisan baterai karena buat senter. Saya baru sadar saya butuh bantuan polisi sekarang. Petugas itu saling pandang dengan rekannya. Ada keraguan di mata mereka, tapi prosedur tetaplah prosedur. "Siapa nama istri Bapak?" "Wulan. Wulansari," jawab Bagas. Dia sengaja tidak menyebut nama belakang atau kaitan apapun. Dia berharap polisi di depannya ini belum menonton berita breaking news tentang anak Pak Wiryo. "Baik, kami buatkan berita acara pemeriksaan, BAP, awal. Tapi Pak, kami perlu cek TKP dan..." Tiba-tiba, televisi yang menggantung di sudut ruang tunggu kantor polisi menyiarkan ulang berita utama. Suara news ancor terdengar jelas. Mobil Pajero Sport putih dengan nomor polisi B1220RFD diduga sebagai kendaraan yang digunakan pelaku untuk membuang korban. Wajah Bagas pias. Itu nomor polisi mobilnya. Petugas polisi yang sedang mengetik laporan berhenti. Dia menatap layar TV, lalu menatap kertas laporan di depannya, di mana Bagas baru saja menuliskan plat nomor mobilnya. Petugas itu perlahan meletakkan pulpennya. Tangannya turun ke pinggang, mendekati sarung pistol atau setidaknya pentungan. Tatapannya berubah dingin. "Pak," kata polisi itu dengan nada rendah. "Mobil Bapak di depan, Pajero putih, kan?" Bagas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. "Iya, Pak. Tapi kan banyak Pajero putih di Jakarta." "Benar. Tapi plat nomornya sama persis dengan yang ada di berita DPO, daftar pencarian orang, kasus penelantaran anak Pak Wiryo," kata polisi itu tegas. Dia memberi kode pada rekannya untuk menutup pintu akses keluar. Bagas panik. Rencananya berantakan. "Pak, dengar dulu. Itu salah paham.
Berita itu ngawur. Istri saya kabur sendiri. Saya suami yang baik. Kalau Bapak suami baik, kenapa istri Bapak ditemukan dengan infeksi parah dan tanda-tanda dehidrasi akut? Sementara Bapak datang ke sini wangi parfum dan pakaian rapi, sergah polisi itu. Bagas terdiam. Skakmat. Bapak tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Komandan kami sedang menuju ke sini. Kasus ini baru saja diambil alih oleh Polda Metro Jaya karena melibatkan high-profile person. Ujar polisi itu sambil menahan bahu Bagas agar tidak berdiri. Bagas merosot di kursi kayu yang keras. Alibi yang dia susun hancur lebur bahkan sebelum dimulai. Sekarang, dia bukan pelapor. Dia adalah tahanan yang sedang menunggu eksekusi nasib. Berbeda dengan kekacauan yang dialami Bagas, suasana di kamar VVIP Presidential Suite Rumah Sakit Medika Utama terasa begitu hening, sakral, dan berbau aromaterapi lavender yang menenangkan. Wulan perlahan membuka matanya. Cahaya lampu yang lembut menyapa penglihatannya. Hal pertama yang dia rasakan adalah tidak sakit. Rasa nyeri yang menyiksa di perut bawahnya telah berganti dengan rasa kebas yang nyaman, efek dari obat pereda nyeri kualitas terbaik. Dia berbaring di atas kasur yang empuk, diselimuti bed cover sutra yang halus. Di tangannya terpasang infus dengan cairan bening. Wulan? Suara berat seorang pria tua memanggilnya dari samping tempat tidur. Wulan menoleh perlahan. Dia melihat seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal yang kusut, matanya sembab, duduk di kursi tunggu sambil menggenggam tangan Wulan dengan hati-hati. Wulan mengenali wajah itu. Itu Pak Wiryo, bos besar suaminya. Orang yang fotonya terpajang di lobi kantor Bagas. Pak Wiryo? Suara Wulan serak dan lemah. Dia mencoba menarik tangannya karena merasa tidak pantas disentuh oleh orang sebesar Pak Wiryo, apalagi mengingat kondisinya yang kotor. Tapi Pak Wiryo menahannya lembut. Jangan panggil Bapak. Panggil Papa. Nak, ucap Pak Wiryo, air matanya kembali menetes. Wulan bingung. Maksud Bapak apa? Saya cuma orang biasa. Saya istri karyawannya Bapak. Pak Wiryo menggeleng, mengambil sebuah benda dari meja nakas. Kalung liontin emas itu. Dia menunjukkannya pada Wulan. Kamu dapat ini dari mana, Nak? Itu ada di keranjang bayi saya waktu saya ditemukan di depan panti asuhan, 25 tahun lalu. Ibu panti bilang, itu satu-satunya petunjuk orang tua saya. Jawab Wulan lirih. Pak Wiryo membuka liontin itu. Di dalamnya ada foto kecil yang sudah memudar, foto sepasang suami istri muda menggendong bayi. Laki-laki di foto ini adalah papa muda. Dan bayi ini adalah kamu, Kirana Adiguna. Putri papa yang hilang diculik supir pribadi kami karena sakit hati, 25 tahun lalu. Kami mencarimu ke seluruh pelosok negeri, tapi penculik itu meninggal kecelakaan sebelum memberitahu di mana dia membuangmu. Wulan ternganga. Air matanya mengalir tanpa dia sadari. Selama ini dia hidup sebatang kara, dihina sebagai anak haram, dianggap sampah oleh keluarga suami, ternyata dia memiliki ayah yang mencarinya? Benarkah? Bisik Wulan. DNA kita sudah diambil saat kamu operasi darurat tadi. Hasil cepatnya keluar 1 jam lalu. 99,9% cocok. Pak Wiryo mencium punggung tangan Wulan. Maafkan Papa. Maafkan Papa baru menemukanmu saat kamu menderita seperti ini. Siapa yang melakukan ini padamu? Nak? Siapa yang membiarkanmu infeksi dan membuangmu di jalan? Ingatan Wulan kembali pada kejadian malam itu. Wajah bengis Bagas. Lemparan uang 100.000. Kata-kata hinaan, bau bangkai. Rasa sakit hati itu jauh lebih perih daripada luka operasinya. Wulan memejamkan mata, air matanya mengalir deras membasahi bantal. Suamiku, Pak. Bagas. Dia malu karena aku sakit dan bau. Dia bilang aku tidak pantas naik mobil mewahnya. Rahang Pak Wiryo mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol. Aura kebapakan yang lembut seketika berubah menjadi aura penguasa yang mengerikan. Bagas. Gumam Pak Wiryo. Nama itu dia ucapkan seperti memuntahkan racun. Manajer pemasaran yang baru naik jabatan itu, yang mobilnya kredit lewat kantor. Wulan mengangguk lemah. Pak Wiryo berdiri, merapikan jasnya. Dia menekan tombol interkom di dinding. Asisten Hanif, masuk.
Seorang pria tegap masuk dengan sigap. Siap, Pak. Pastikan tim pengacara terbaik kita siap. Dan hubungi Kapolda. Saya ingin kasus ini ditangani dengan pasal berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga, perintah Pak Wiryo dingin. Dan satu lagi, pastikan media tahu siapa pelakunya, tapi jangan biarkan dia masuk penjara dulu malam ini. Biarkan dia datang ke sini. Maksud Bapak? Tanya asisten Hanif. Saya ingin melihat wajahnya saat dia sadar siapa yang dia buang. Biarkan dia datang memohon-mohon. Pagi harinya, berita tentang ditemukannya putri Pak Wiryo meledak menjadi topik nasional nomor 1. Rumah sakit Medika Utama dikepung oleh ratusan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan digital. Bagas belum ditahan. Sesuai instruksi, orang dalam, suruhan Pak Wiryo, polisi membiarkan Bagas pergi dari Polsek Subutadi dengan status wajib lapor dan dalam pengawasan, memberinya sedikit harapan palsu bahwa dia masih bisa menyelamatkan diri jika bisa membujuk Wulan. Bagas melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan. Dia pulang, mandi, tapi sengaja memakai baju yang sama agar terlihat tidak tidur semalaman, dan memacu mobilnya ke rumah sakit. Di kepalanya, Bagas sudah menyusun skenario baru, Wulan pasti masih lemah. Wulan itu bodoh dan penurut. Kalau aku datang, nangis, minta maaf, dan bilang aku hilaf karena stres pekerjaan, dia pasti luluh. Apalagi kalau dia tahu aku suaminya, dia pasti nggak tega memenjarakan aku. Begitu Wulan maafin aku, Pak Wiryo nggak bisa apa-apa. Malah, aku bakal jadi menantu konglomerat. Pikiran sakit itu membuat Bagas sedikit percaya diri. Dia memarkir mobilnya di area umum, lalu berjalan menuju lobi utama yang penuh sesak. Begitu melihat Bagas, kerumunan wartawan langsung menyerbunya. Lampu kilat kamera menyambar-nyambar seperti badai petir. Pak Bagas, benarkah Anda membuang istri Anda? Pak Bagas, apa tanggapan Anda tentang status istri Anda sebagai putri Pak Wiryo? Kenapa Anda tega, Pak? Bagas berhenti di tengah kerumunan. Dia menunduk, lalu mengangkat wajahnya yang sudah dia atur agar terlihat sangat sedih. Dia mulai berakting. Teman-teman media tolong jangan menghakimi saya dulu, ucap Bagas dengan suara serak yang dramatis. Saya dan istri saya, Wulan, saling mencintai. Kejadian malam itu adalah kesalahpahaman besar. Istri saya sedang postpartum depression, padahal bukan melahirkan, dia lari dari mobil. Saya mencarinya semalaman. Saya suami yang hancur hatinya melihat istri saya sakit. Bagas bahkan memeras kelenjar air matanya, hingga keluar 1-2 tetes. Saya kesini mau jemput istri saya. Saya mau minta maaf kalau saya lalai menjaganya. Tolong beri kami privasi. Beberapa wartawan tampak ragu, termakan akting Bagas. Bagas merasa menang. Dia berhasil memutarbalikkan fakta di depan kamera. Dia melangkah masuk lobi rumah sakit dengan percaya diri, diikuti gerombolan wartawan. Dia menuju meja resepsionis. Saya mau ke kamar istri saya, Wulan Sari. Atau mungkin sekarang terdaftar sebagai Kirana Adiguna, kata Bagas pada resepsionis dengan nada menuntut. Resepsionis itu menatap Bagas dengan tatapan aneh, lalu mengecek komputer. Mohon maaf, Pak, pasien ada di lantai VVIP. Akses dibatasi. Saya suaminya. Saya punya hak, bentak Bagas, sengaja agar wartawan mendengar. Lihat, mereka memisahkan suami dari istrinya. Ini pelanggaran hak asasi. Bagas membuat keributan. Dia berteriak memanggil nama Wulan, mencoba mendobrak pintu kaca menuju lift khusus. Dia ingin terlihat sebagai pejuang cinta yang dizolimi oleh orang kaya. Wulan, Mas di sini, sayang. Mas jemput kamu. Jangan biarkan mereka misahin kita, teriak Bagas. Tiba-tiba, pintu lift terbuka. Keriuhan di lobi mendadak senyap. Dari dalam lift khusus VVIP, keluar 4 orang pengawal berbadan besar dengan setelan safari hitam. Mereka membelah kerumunan wartawan dengan mudah, menciptakan lorong jalan. Di belakang mereka, muncul Pak Wiryo. Dia berjalan perlahan namun pasti. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan aura dominasi yang membuat siapapun yang melihatnya ingin menunduk. Bagas terdiam.
Akting sedihnya memudar, digantikan oleh rasa gentar yang alamiah saat berhadapan dengan predator puncak. Pak Wiryo. Bagas mencoba tersenyum, mengulurkan tangannya. Pak, saya Bagas. Karyawan Bapak maksud saya, menantu Bapak. Saya kesini mau menjenguk Wulan. Saya khawatir sekali. Pak Wiryo tidak menyambut uluran tangan itu. Dia berhenti tepat 2 langkah di depan Bagas. Dia menatap Bagas dari ujung kaki ke ujung kepala, tatapan yang seolah menguliti Bagas hidup-hidup. Menantu, ulang Pak Wiryo. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh lobi yang hening. Kamu menyebut dirimu menantu? Iya, Pak. Saya suami sah Wulan, jawab Bagas, keringat dingin mulai mengucur lagi. Kejadian kemarin itu cuma salah paham rumah tangga biasa. Wulan lagi sensitif. Saya juga capek kerja buat perusahaan Bapak. Kerja buat perusahaan saya? Potong Pak Wiryo. Dia memberi isyarat tangan kecil. Asisten Hanif maju, membawa sebuah tablet besar. Dia memperlihatkan layar tablet itu ke arah Bagas, dan juga ke arah kamera wartawan yang menyala. Di layar itu, berputar rekaman CCTV jalan tol kualitas tinggi. Terlihat jelas mobil Bagas berhenti. Terlihat Bagas menyeret Wulan keluar. Terlihat gerakan tangan Bagas melempar sesuatu, uang, ke muka Wulan. Dan meski CCTV tidak bersuara, bahasa tubuh Bagas yang kasar dan penuh kebencian terlihat sangat nyata. Tidak ada adegan Wulan lari sendiri. Yang ada adalah adegan pembuangan. Gumam kaget terdengar dari para wartawan. Gila jahat banget, bisik mereka. Wajah Bagas pucat pasi. Dia tidak tahu ada CCTV sedetail itu di lokasi sepi tersebut. Itu editan. Itu deepfake. Sangkal Bagas panik. Pak Wiryo maju selangkah, membuat Bagas mundur ketakutan. Kamu pikir saya bodoh? Bisik Pak Wiryo, cukup keras untuk didengar Bagas. Wulan sudah cerita semuanya. Tentang bau busuk yang kamu hina. Tentang uang 100.000 yang kamu lempar. Tentang betapa malunya kamu membawa istrimu sendiri. Pak, tolong saya hilaf. Izinkan saya ketemu Wulan. Wulan pasti maafin saya. Dia cinta mati sama saya. Pak. Bagas mulai mengemis, harga dirinya runtuh. Wulan tidak mau melihatmu, kata Pak Wiryo dingin. Dan saya pastikan, ini terakhir kalinya kamu melihat matahari dengan bebas. Nikmati sisa waktumu di luar sel, Bagas. Karena sebentar lagi, neraka yang kamu ciptakan untuk putriku, akan menjadi tempat tinggalmu. Pak Wiryo berbalik badan, mengabaikan Bagas yang gemetar. Usir dia, perintah Pak Wiryo pada kepala keamanan. Siap, Pak. 2 satpam besar langsung mencengkeram lengan Bagas kiri dan kanan. Lepasin. Saya suaminya. Wulan. Wulaan. Bagas berteriak histeris saat diseret keluar dari lobi rumah sakit layaknya sampah. Wartawan mengabadikan momen memalukan itu dengan gencar. Foto Bagas yang diseret satpam dengan wajah ketakutan akan menjadi sampul depan koran besok pagi dengan judul besar, "Pria tak berhati dibuang oleh mertua konglomerat." Di lantai atas, dari balik jendela kaca kamar VVIP, Wulan melihat kejadian itu dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa lelah yang perlahan berganti menjadi tekad. Suaminya sudah mati baginya malam itu. Yang tersisa di bawah sana hanyalah orang asing yang harus membayar lunas hutangnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam jahanam itu. Di dalam kamar mensyahan mewah milik keluarga Adiguna, Wulan berdiri di depan cermin besar setinggi plafon. Dia menatap pantulan dirinya sendiri, seolah sedang berkenalan dengan orang asing. Wanita di cermin itu bukan lagi Wulan yang kucel, berbau obat, dan bermata cekung. Wanita di cermin itu memiliki kulit yang mulai bercahaya, hasil perawatan dermatologis intensif dan asupan nutrisi kelas 1. Rambutnya yang dulu kusam dan rontok karena stres, kini dipotong model bob sebahu yang elegan, hitam berkilau, membingkai wajahnya yang mulai berisi dan segar. Luka operasi di perutnya sudah sembuh total. Bekas jahitannya dirawat dengan laser terbaik sehingga nyaris tak terlihat. Namun, luka di hatinya masih membekas, berubah menjadi baju besi yang melindunginya. Nona Kirana. Seorang penata busana pribadi mengetuk pintu perlahan. Mobil sudah siap. Pak Wiryo menunggu di ruang kerja untuk berangkat ke kantor.
Sebentar, Mbak, jawab Wulan. Suaranya terdengar lebih tegas, lebih bertenaga. Wulan merapikan blazer treme yang dia kenakan. Tidak ada lagi daster lusuh. Kini dia mengenakan setelan kerja rancangan desainer lokal ternama. Di lehernya, kalung liontin kuno itu masih melingkar, kini dipadukan dengan rantai emas putih yang baru. Selama sebulan ini, Wulan tidak hanya diam. Pak Wiryo mendatangkan tutor bisnis, guru etika, dan konsultan hukum ke rumah. Wulan belajar dengan lahap. Dia sadar, dia bukan hanya anak yang hilang, tapi dia adalah calon pemimpin ribuan karyawan. Dia tidak mau mempermalukan ayahnya. Dia ingin membuktikan bahwa mantan suami yang membuangnya telah menyanyiakan berlian demi segenggam pasir. Wulan turun ke lantai bawah. Pak Wiryo sedang membaca koran sambil menyesap teh. Melihat putrinya turun, mata tua itu berbinar bangga. Cantik sekali putri papa, puji Pak Wiryo tulus. Siap untuk hari pertama? Siap, Pak, Wulan tersenyum. Senyum yang penuh percaya diri. Aku siap mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Ingat, kata Pak Wiryo sambil berjalan menuju mobil Rolls-Royce hitam yang menunggu. Di kantor nanti, kamu akan melihat dia. Papa sengaja tidak memecatnya. Papa ingin kamu yang menentukan nasibnya. Wulan mengangguk. Tatapannya menajam. Aku tidak akan mengecewakan Papa. Bagas harus belajar bahwa roda itu berputar, dan kadang rodanya melindas mereka yang sombong. Hari ini adalah hari pengukuhan Wulan, yang kini menggunakan nama aslinya, Kirana Adiguna, sebagai komisaris muda di Wiryo Group. Dan ironisnya, ini juga hari di mana hukuman Bagas dimulai. Sementara Wulan memulai hidup barunya di puncak Menara Gading, Bagas sedang terperosok ke dalam lumpur hidup. Pak Wiryo memang sengaja menunda proses hukum pidana. Penjara terlalu mudah bagi Bagas. Pak Wiryo ingin Bagas merasakan kehilangan segalanya, harta, tahta, dan harga diri, sebelum dikurung di balik jeruji. Pagi itu, Bagas datang ke kantor Wiryo Group dengan perasaan campur aduk. Dia masih berstatus karyawan karena belum menerima surat pemecatan resmi. Dia pikir, mungkin Pak Wiryo takut skandal ini merusak saham perusahaan, jadi dia masih dipertahankan. Dengan sisa-sisa keangkuhannya, Bagas berjalan masuk ke lobi. Dia mengenakan jas terbaiknya, mencoba mengangkat dagu tinggi-tinggi meski semua resepsionis dan satpam menatapnya dengan pandangan jijik dan berbisik-bisik. Bagas menuju lift eksekutif. Dia menempelkan kartu aksesnya. BB. Akses denied. Lampu merah berkedip. Bagas mencoba lagi. Gagal lagi. Maaf, Pak Bagas. Seorang satpam mendekat, wajahnya datar tanpa hormat. Akses Bapak sudah dicabut untuk lantai manajemen. Maksudmu apa? Saya manajer pemasaran, bentak Bagas, mencoba mengintimidasi. Sudah tidak lagi, suara dingin seorang HRD terdengar dari belakang. Ibu Ratna, kepala HRD, menyerahkan sebuah amplop coklat. Sesuai SK direksi pagi ini, Anda dimutasi. Jabatan manajer dicabut karena pelanggaran kode etik berat. Anda dipindahkan ke divisi arsip bawah tanah. Apa? Arsip bawah tanah? Itu gudang tikus. Bagas berteriak, mukanya merah padam. Gajinya di posisi itu hanya UMR, tanpa tunjangan. Turun drastis dari gaji manajer yang puluhan juta. Ambil atau silakan resign dengan membayar denda kontrak kerja sebesar 500 juta rupiah. Jawab Bu Ratna santai. Bagas terdiam. Dia tidak punya 500 juta. Uang tabungannya habis untuk gaya hidup dan membayar pengacara, yang akhirnya kabur karena takut melawan Pak Wiryo. Dia terpaksa menerima. Penderitaan belum selesai. Siang harinya, saat jam istirahat, Bagas hendak keluar makan siang menggunakan mobil Pajero putihnya. Di parkiran, dia melihat 3 orang berbadan tegap sedang mengerumuni mobilnya. Hei, ngapain kalian dekat-dekat mobil saya? Teriak Bagas. Salah satu pria itu, debt collector dari Leasing, menunjukkan surat tugas. Pak Bagas, mobil ini sudah nunggak 3 bulan. Dan menurut info, nama Bapak sudah masuk blacklist by checking karena kartu kredit macet total. Kami tarik unitnya sekarang. Hah? Nunggak apaan? Gaji saya dipotong otomatis dari kantor.
Kantor Bapak sudah menghentikan fasilitas penjaminan kredit sejak kasus Bapak viral. Jadi Bapak harus bayar cash. Punya uang 400 juta buat pelunasan sekarang? Tantang debt collector itu. Bagas merogoh dompetnya. Kosong. Kartu ATM-nya sudah diblokir bank pagi tadi karena dianggap nasabah berisiko tinggi. Di saku celananya hanya ada uang tunai Rp50.000. Tolong jangan sekarang. Saya mau pakai buat ketemu klien. Bagas memohon, suaranya mengecil. Klien apa? Klien gudang? Cibir pria itu. Bawa. Di depan mata kepala Bagas sendiri, di depan puluhan karyawan kantor yang menonton dari jendela lobi, mobil kebanggaannya, simbol status sosial yang membuatnya tega membuang istri, derek paksa. Bagas berdiri mematung di aspal panas. Panas matahari membakar kulitnya, tapi rasa malu membakar jiwanya lebih hangus. Dia harus pulang naik angkot hari ini. Sang raja jalanan kini menjadi pejalan kaki yang hina. Kehilangan jabatan dan mobil membuat Bagas sadar dia butuh sandaran. Pikirannya tertuju pada Karina. Meskipun Karina sempat mengusirnya malam itu, Bagas yakin dia bisa membujuknya. Bagaimanapun, mereka pernah senang-senang bersama. Malam harinya, dengan tubuh lelah dan bau keringat karena berdesak-desakan di bus umum, Bagas mendatangi apartemen Karina. Dia menekan bel berkali-kali. Tidak ada jawaban. Bagas mencoba memasukkan kode paskode pintu digital yang biasa dia pakai. Error. Kode sudah diganti. Karina. Buka. Ini aku, Bagas. Gedor Bagas. Pintu terbuka. Tapi bukan Karina yang muncul, melainkan seorang pria asing bertelanjang dada dengan handuk melilit di pinggang. Pria itu kekar dan terlihat jauh lebih muda dari Bagas. "Siapa lo?" tanya pria itu kasar. Bagas terperangah. Gue pacarnya Karina." "Mana dia?" Karina muncul dari balik punggung pria itu. Dia mengenakan kimono sutra. Melihat Bagas yang kucel, rambut lepek, dan bermuka stres, wajah Karina langsung masam. "Ngapain kamu kesini lagi, Mas?" tanya Karina sinis. "Rin, siapa cowok ini? Kamu selingkuh?" Bagas menunjuk pria itu dengan tangan gemetar. Karina tertawa, tawa yang menyakitkan. "Selingkuh? Mas, sadar diri dong. Kita nggak pernah pacaran resmi. Kita cuma partner senang-senang. Dan sekarang, kamu itu partner susah. Aku nggak mau ikutan susah. Aku berkorban buat kamu. Aku ceraiin Wulan demi kamu." "Itu bodohnya kamu," potong Karina tajam. "Aku dengar mobilmu ditarik leasing. Jabatanmu turun jadi staf gudang. Mas, aku butuh laki-laki yang bisa bayarin maintenance apartemenku, bukan laki-laki yang minta tumpangan hidup." "Kamu wanita matre," maki Bagas. "Memang. Dari awal kan kamu tahu aku suka uangmu. Sekarang uangmu habis, ya cintaku juga habis. Logis kan?" Karina mengibaskan rambutnya. "Kenalin, ini Riko. Manajer baru di perusahaan tetangga. Mobilnya Rubicon, bukan Pajero kredit kayak kamu dulu. Bye, Mas Bagas. Jangan balik lagi, atau Riko bakal panggil satpam." Blam. Pintu ditutup tepat di depan hidung Bagas. Bagas menatap pintu kayu itu dengan tatapan kosong. Lututnya lemas. Dia merosot duduk di lorong apartemen. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena cinta, tapi karena egonya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Dia teringat Wulan. Wulan yang dulu selalu menyambutnya pulang kerja dengan teh hangat dan pijatan di kaki, meskipun Wulan sendiri lelah mengurus rumah. Wulan yang tidak pernah meminta tas branded. Wulan yang menerima gajinya yang pas-pasan saat awal menikah tanpa mengeluh. "Wulan," bisik Bagas. Air mata penyesalan mulai menetes. Tapi penyesalan itu terlambat. Sangat terlambat. Sekarang dia benar-benar sendirian. Tidak ada istri, tidak ada selingkuhan, tidak ada harta. Hanya ada hutang dan bayang-bayang penjara. Seminggu kemudian, Wiryo Group mengadakan acara gala dinner ulang tahun perusahaan ke-50 di Grand Ballroom Hotel Bintang 5. Ini adalah acara terbesar tahunan, dihadiri oleh menteri, selebriti, dan mitra bisnis internasional. Semua karyawan wajib hadir untuk membantu panitia. Bagas,
Sebagai staf gudang, ditugaskan di bagian paling rendah, cleaning service bantuan untuk area piring kotor di belakang layar. Namun, karena kekurangan orang, kepala catering memaksanya keluar membawa nampan minuman welcome drink. Pakai seragam ini, jangan banyak protes. Bentak kepala catering sambil melempar rompi pelayan ke arah Bagas. Bagas menahan tangis. Dia harus melayani orang-orang yang dulu adalah teman sejawatnya, bahkan bawahannya. Dia berjalan menunduk di tengah kemewahan pesta, membawa nampan berisi gelas champagne, berharap tidak ada yang mengenalinya. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Sorot lampu sorot, spotlight, mengarah ke tangga utama yang megah. MC bersuara lantang, "Hadirin sekalian, mari kita sambut Presiden Direktur Wiryo Group, Bapak Wiryo Adiguna, didampingi oleh Komisaris baru sekaligus pewaris tunggal Wiryo Group, Ibu Kirana Adiguna." Musik orkestra megah berdentum. Di puncak tangga, Wulan muncul. Napas Bagas tercekat. Nampan di tangannya bergetar hebat hingga gelas-gelas berdenting. Wulan terlihat seperti dewi yang turun dari kayangan. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah marun berbahan bludru yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, menampilkan siluet anggun dan berkelas. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan berlian asli yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Wajahnya dipulas make-up natural namun tegas, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Tidak ada lagi Wulan yang membungkuk. Kirana Adiguna berjalan menuruni tangga dengan dagu terangkat, menggandeng lengan ayahnya. Setiap langkahnya penuh wibawa. Semua tamu bertepuk tangan riuh. Kilatan kamera tak henti-hentinya memotretnya. Bagas terpaku di pojok ruangan, di dekat tong sampah dekoratif. Dia merasa seperti kurcaci jelek yang melihat ratu. Jarak di antara mereka bukan hanya sekadar jarak fisik menuruni tangga, tapi jarak nasib yang sudah terbentang sejauh langit dan bumi. Saat Wulan sampai di lantai bawah, dia menyalami para tamu VIP. Senyumnya ramah tapi berjarak. Tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, Wulan menoleh ke arah pojok tempat para pelayan berdiri. Matanya bertemu dengan mata Bagas. Wulan berhenti sejenak. Senyumnya menghilang, digantikan tatapan datar yang menusuk. Dia tidak kaget. Dia tidak marah. Dia hanya menatap Bagas seolah-olah Bagas adalah perabot ruangan yang tidak penting. Bagas merasa kakinya dipaku ke lantai. Dia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dia melihat mantan istrinya, wanita yang dulu dia buang di jalanan becek, kini menjadi pusat semesta di ruangan ini. Seorang tamu pria, rekan kerja Bagas dulu yang kini sudah naik jabatan menggantikan Bagas, memanggil Bagas tanpa melihat wajahnya. "Hei, pelayan, minta minum." Bagas dengan tangan gemetar menyodorkan gelas. Rekan kerja itu menoleh, kaget. "Lo, Bagas? Ya ampun, Gas. Kirain siapa? Wah, lo jadi pelayan sekarang." Suara tawa rekan kerjanya menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Wajah Bagas merah pada menahan malu yang tak terperi. Dia ingin bumi menelannya saat itu juga. Tapi Wulan hanya memalingkan wajah dan kembali tertawa renyah bersama seorang pengusaha muda tampan di sebelahnya, sama sekali tidak peduli pada penderitaan Bagas. Pengabaian itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Bagas sadar, bagi Wulan, dia sudah tidak ada. Acara makan malam hampir selesai. Bagas merasa tidak tahan lagi. Rasa malu, penyesalan, dan keputusasaan bercampur menjadi nekat. Saat Wulan berpamitan untuk ke restroom dengan dikawal 2 bodyguard, Bagas menyelinap lewat lorong staf. Dia tahu jalan pintas menuju area koridor VIP yang sepi. Dia menunggu di sana dengan napas memburu. Begitu Wulan keluar dari restroom, Bagas melompat keluar dari persembunyiannya. Para bodyguard sigap hendak menerjang, tapi Wulan mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Biar aku yang urus," kata Wulan tenang. Para pengawal mundur 2 langkah, tapi tetap waspada dengan tangan di senjata tersembunyi. "Wulan," panggil Bagas. Suaranya serak, matanya basah. "Wulan, ini Mas." Wulan menatapnya dingin. "Namaku Kirana. Wulan yang kamu kenal sudah mati di pinggir jalan KM 45. Jangan begitu, sayang." Bagas mencoba mendekat, tapi tatapan tajam Wulan menghentikannya. "Mas tahu masalah.
Mas bodoh. Mas hilaf. Tapi kita punya kenangan 5 tahun, Lan. Masa kamu lupa semua kebaikan Mas cuma karena satu kesalahan? Satu kesalahan? Wulan tertawa sinis, tawa yang kering tanpa emosi. Kamu menyebut percobaan pembunuhan itu satu kesalahan? Kamu menyebut perselingkuhanmu dengan Karina itu kebaikan? Kamu membiarkan rahimku infeksi demi hemat uang, itu kebaikan? Mas lagi stres waktu itu. Mas janji bakal berubah. Lan, lihat Mas sekarang. Mas hancur. Mas jadi pelayan, Mas miskin, Mas sendirian. Apa kamu nggak kasihan? Bagas berlutut di lantai marmer hotel yang dingin, mencoba memegang ujung gaun Wulan. Tolong, Lan kasih Mas kesempatan kedua. Masih ada cintakan di hatimu? Kita bisa mulai lagi dari nol. Dengan kekayaanmu dan kemampuan manajemenku, kita bisa jadi pasangan hebat. Wulan menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu. Dulu, pria ini adalah dunianya. Pria ini yang dia takuti bentakannya. Sekarang, pria ini tak lebih dari pengemis yang menyedihkan. Kamu benar-benar tidak punya malu ya, Mas? Bisik Wulan. Wulan membuka tas tangan Hermesnya yang berharga ratusan juta. Dia merogoh ke dalam dompetnya. Dia menarik selembar uang. Uang 100.000 rupiah. Kertasnya masih baru, kaku, dan berwarna merah menyala. Wulan menjatuhkan uang itu tepat di depan wajah Bagas yang sedang menengadah. Uang itu melayang pelan, lalu mendarat di lantai. Adegan itu persis seperti malam itu. Tapi posisinya berbalik total. Ambil, perintah Wulan. Itu 100.000. Sama persis nominalnya dengan harga diriku yang kamu beli malam itu. Pakai uang itu buat naik ojek pulang ke kosanmu yang sempit. Atau beli obat penenang buat tidur. Bagas menatap uang merah itu dengan nanar. Anggap saja itu nafkah terakhir dariku. Lanjut Wulan, suaranya menusuk tulang. Mulai besok, pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi material, senilai 10 miliar atas biaya pengobatan dan kerugian psikologis. Kalau kamu tidak bisa bayar ya, siap-siap saja membusuk di penjara sampai tua. Wulan, tega kamu, seru Bagas. Aku cuma belajar dari guruku. Dan guruku itu kamu, Mas Bagas. Wulan tersenyum miring, lalu melangkah pergi, kakinya yang bersepatu hak tinggi dengan sengaja menginjak uang 100.000 itu sebelum melangkah menjauh. Bagas ditinggalkan sendirian di lorong mewah itu. Dia memungut uang 100.000 yang ada bekas tapak sepatu Wulan. Dia meremasnya sambil menangis meraung-raung, suara tangisannya menggema kosong di lorong hotel. Dia menyadari satu hal, karma itu bukan hanya nyata, tapi karma itu datang dengan bunga yang berbunga. Wulan tidak hanya mengambil balik harga dirinya. Dia baru saja menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bagas. Bagas duduk di sudut sempit sebuah warnet, warung internet, yang pengap di pinggiran Jakarta. Wajahnya tertutup masker medis lusuh dan topi yang ditarik rendah. Dia tidak punya pilihan lain. Ponsel pintarnya sudah dijual untuk makan. Dan sekarang dia menggunakan komputer umum dengan keyboard lengket untuk melancarkan serangan terakhirnya. Hatinya dipenuhi dendam. Setelah dihina Wulan di hotel dan diberi uang 100.000, sisa kewarasan Bagas hilang. Jika dia hancur, Wulan juga harus hancur. Dia tidak rela melihat mantan istrinya dipuja Bak Dewi, sementara dia hidup seperti tikus got. Tunggu saja, Wulan. Orang-orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Gumam Bagas dengan mata merah menatap layar monitor. Bagas mulai mengetik di sebuah forum diskusi populer dan media sosial menggunakan akun anonim. Dia mengarang cerita yang memutarbalikkan fakta. Dengan jari-jari yang gemetar karena amarah, dia menulis judul besar, Skandal Putri Konglomerat, Mantan Istri Bau yang Durhaka pada Suami. Dalam tulisan itu, Bagas memfitnah Wulan habis-habisan. Dia menulis bahwa Wulan diceraikan karena berselingkuh, bahwa penyakitnya adalah penyakit kelamin menular, bukan infeksi operasi, dan bahwa Wulanlah yang meminta turun di jalan untuk menemui selingkuhannya. Bagas memposisikan dirinya sebagai suami yang teraniaya oleh kekuasaan uang Wiryo Group. Kirim, tekan Bagas pada tombol enter. Dalam hitungan jam, postingan itu mulai ramai. Beberapa netizen yang mudah terprovokasi mulai menghujat Wulan. Bagas tersenyum puas di balik maskernya. Dia merasa menang.
Dia merasa berhasil menggiring opini publik. Namun, dia lupa siapa lawannya. Dia lupa bahwa dia sedang melawan Kirana Adiguna, wanita yang kini didukung oleh tim humas dan tim hukum terbaik di negeri ini. Di kantor pusat Wiryo Group yang megah, Wulan duduk tenang di kursi kebesarannya. Di hadapannya, asisten Hanif menunjukkan tablet berisi postingan fitnah Bagas yang sedang naik daun. Nona Kirana, tim cyber kami sudah melacak IP address pengunggah. Lokasinya di sebuah warnet di Jakarta Timur. Pelakunya dipastikan Bagas. Lapor Hanif. Apakah kita perlu lapor polisi untuk UU ITE? Wulan menyesap teh chamomilenya pelan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya rasa kasihan yang mendalam. Lapor polisi itu pasti, Hanif. Tapi sebelum itu, masyarakat berhak tahu kebenarannya. Bagas ingin bermain api dengan opini publik? Mari kita bakar dia sekalian, kata Wulan dingin. Rilis videonya, perintah Wulan. Video yang dimaksud adalah rekaman dashcam, kamera dashboard, dari mobil Pajero Bagas. Kamera itu merekam suara di dalam kabin dengan sangat jernih. Tim pengacara Wulan telah mengamankan kartu memori itu saat mobil ditarik leasing tempo hari, sebuah langkah cerdas yang tidak pernah diprediksi Bagas. Sore itu juga, akun resmi Wiryo Group dan beberapa akun gosip besar merilis video berdurasi 3 menit yang diberi judul, Kebenaran di KM45. Video itu menampilkan visual jalanan gelap yang disorot lampu mobil, namun audionya menceritakan segalanya. Suara Bagas terdengar jelas dan nyaring, turun. Aku malu bawa istri bau bangkai sepertimu. Ini 100.000. Cari ojek atau beli obat, terserah. Jangan pulang sebelum baumu hilang. Aku mual. Disusul suara tangisan Wulan yang menyayat hati, memohon ampun karena sakit, dan bunyi pintu mobil yang dibanting, lalu suara mesin mobil yang tancap gas meninggalkan korban. Video itu meledak. Viral dalam sekejap mata. Bukan hanya viral biasa, tapi menjadi trending topik nomor 1 di seluruh platform media sosial Indonesia. Bagas yang masih di warnet, merefresh halamannya dengan penuh harap. Tapi yang dia temukan bukan hujatan untuk Wulan, melainkan tsunami kemarahan netizen yang ditujukan padanya. Kolom komentar postingan fitnahnya dibanjiri caci maki, gila, suami macam apa ini? Istri sakit dibilang bau bangkai? Itu suara iblis, bukan manusia. Siapa akun anonim ini? Pasti si mantan suami gila itu sendiri. Dasar manipulatif. Kawal sampai baju oranye. Penjarakan. Bagas terbelalak. Serangan baliknya menjadi bumerang yang menghantam lehernya sendiri. Wajahnya pucat pasi. Dia sadar, dia baru saja menggali kuburannya sendiri, lebih dalam dari sebelumnya. Dunia maya itu kejam, tapi dunia nyata jauh lebih brutal bagi Bagas. Video dashcam itu membuat wajah dan identitas Bagas tersebar luas tanpa sensor. Netizen 62 dengan kemampuan investigasi kilat berhasil menemukan di mana Bagas tinggal sekarang. Sebuah kamar kos sempit di Gang Tikus. Malam itu, Bagas pulang dari warnet dengan perasaan was-was. Dia merasa semua mata di jalanan menatapnya. Tukang ojek pangkalan, ibu-ibu penjual nasi uduk, hingga anak-anak muda yang nongkrong, semuanya menatapnya dengan tatapan tajam dan berbisik. Itu dia kan? Yang viral itu? Iya. Yang buang istri pas lagi sakit parah. Cih, najis. Ganteng-ganteng hatinya busuk. Bagas mempercepat langkahnya, menunduk dalam-dalam. Dia sampai di depan gerbang kosannya. Namun, koper dan baju-bajunya sudah berserakan di teras depan. Ibu kos, seorang wanita parubaya bertubuh subur dengan daster batik, berdiri berkacak pinggang di depan pintu. Wajahnya garang. Bu? Kok barang-barang saya di luar? Tanya Bagas bingung. Angkat kaki kamu dari sini. Bentak ibu kos, suaranya menggelegar membuat tetangga keluar menonton. Saya nggak sudi rumah saya ditinggali laki-laki zalim kayak kamu. Bikin sial. Tapi Bu, saya sudah bayar sampai akhir bulan. Ambil sisa uangmu. Ibu kos melempar beberapa lembar uang receh ke muka Bagas. Saya punya anak perempuan. Saya ngeri bayangin kalau anak saya punya suami modelan kamu. Pergi. Jangan sampai warga sini yang nyeret kamu keluar. Beberapa pemuda kampung mulai mendekat dengan wajah tidak bersahabat.
Mereka sudah menonton video itu dan emosi mereka tersulut. "Pergi lu, Bang. Jangan kotori kampung ini," teriak salah satu pemuda. Bagas ketakutan. Sanksi sosial ini lebih mengerikan daripada pemecatan. Dia tidak punya tempat berteduh. Tidak ada hotel yang mau menerimanya karena wajahnya sudah ditandai. Tidak ada teman yang mau mengangkat teleponnya. Bagas memunguti bajunya dengan asal, memasukkannya ke dalam tas plastik besar karena kopernya rusak dibanting. Dia lari terbirit-birit meninggalkan kampung itu, diiringi sorakan dan cemoohan warga. Malam itu, Bagas tidur di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas. Nyamuk menggigit kulitnya, angin malam menusuk tulangnya. Dia menatap langit kelam. Dia teringat wulan yang dia turunkan di pinggir jalan saat hujan. "Jadi begini rasanya?" bisik Bagas, air matanya menetes membasahi kardus. Jadi begini rasanya dibuang dan tidak diinginkan. Rasa sakit fisik dan mental yang dia rasakan sekarang, hanyalah sebagian kecil dari apa yang Wulan rasakan malam itu. Karma sedang mengajarkannya empati dengan cara yang paling keras. Pelarian Bagas tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, saat dia sedang mencoba membeli roti dengan uang receh sisa pengembalian ibu kos, 2 mobil patroli polisi berhenti mendadak di depan minimarket tempat dia berada. Sirine yang meraung-raung membuat jantung Bagas seakan berhenti berdetak. 4 orang polisi berseragam lengkap turun. Salah satunya memegang selembar kertas, surat perintah penangkapan. Bagas panik. Insting pengecutnya muncul. Dia menjatuhkan roti di tangannya dan mencoba lari ke arah belakang minimarket. "Berhenti, atau kami ambil tindakan tegas," seru polisi. Bagas tidak peduli. Dia memanjat pagar tembok belakang. Tapi fisiknya yang lemah karena stres dan kurang makan membuatnya lambat. Seorang polisi muda dengan sigap menarik kakinya, hingga Bagas jatuh terjerembab ke tanah becek. "Ampun, Pak, ampun. Saya nggak bunuh orang," teriak Bagas saat tangannya dipelintir ke belakang. "Saudara Bagas, Anda ditangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, penelantaran istri yang mengakibatkan luka berat, serta pencemaran nama baik melalui ITE," ucap polisi itu tegas sambil memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangan Bagas. Klik. Bunyi kunci borgol itu adalah akhir dari kebebasan Bagas. Warga yang melihat penangkapan itu langsung berkerumun. Mereka merekam kejadian itu dengan ponsel masing-masing. Tidak ada yang membelanya. Justru banyak yang bersorak. "Rasain lo, makanya jangan jahat sama istri. Bawa aja Pak Polisi. Jangan kasih ampun." Bagas digiring masuk ke dalam mobil polisi dengan kepala tertunduk. Wajahnya kotor, bajunya bau keringat, persis seperti kondisi yang dia hinakan pada Wulan dulu. Ironi yang sempurna. Di dalam mobil polisi yang membawanya menuju Polda Metro Jaya, Bagas menangis tersedu-sedu. Bukan tangisan pertobatan, tapi tangisan ketakutan. Dia tahu, kali ini Pak Wiryo tidak akan main-main. Dia akan membusuk di penjara untuk waktu yang sangat lama. Dia mencoba mengingat nomor telepon keluarganya di kampung, tapi dia sadar, keluarganya pun sudah malu dan memutus hubungan dengannya setelah berita ini viral di TV nasional. Bagas benar-benar sendirian di dunia ini. 3 bulan kemudian. Suasana di rutan, rumah tahanan, Salemba begitu suram. Dinding-dinding beton yang tinggi dan kawat berduri memisahkan penghuninya dari dunia luar. Bagas duduk di pojok sel yang dia huni bersama 10 narapidana lainnya. Rambutnya kini dicukur botak. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya yang dulu terawat kini penuh bekas gigitan serangga dan luka gores. Di penjara, Bagas adalah kasta terendah. Para narapidana lain, bahkan penjahat sadis sekalipun, membenci pelaku kejahatan terhadap wanita. Bagas sering menjadi bulan-bulanan teman satu selnya. Dia harus memijat kaki kepala geng sel, mencuci baju mereka, dan makan sisa-sisa nasi yang sudah dingin. Siang itu, sipir menyalakan televisi di lorong blok agar para tahanan bisa menonton berita. Mata Bagas terpaku pada layar TV. Di sana, dalam siaran langsung sebuah acara peresmian, terlihat sosok Kirana Adiguna, Wulan. Dia tampak begitu bercahaya. Wulan sedang menggunting pita peresmian, Yayasan Kasih Kirana, sebuah rumah sakit khusus yang memberikan layanan operasi gratis dan perawatan pasca operasi bagi wanita kurang mampu. Wulan memberikan pidato di podium.
Suaranya terdengar lembut namun penuh kekuatan. Saya pernah berada di titik terendah. Saya pernah merasakan sakitnya infeksi tanpa obat, dan perihnya dibuang karena dianggap tidak berharga. Ucap Wulan di TV, matanya berkaca-kaca namun tersenyum tegar. Yayasan ini saya bangun agar tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang saya alami. Setiap wanita berhak sehat, berhak wangi, dan berhak dihargai. Kamera menyorot tepuk tangan meriah dari para pejabat dan masyarakat. Di samping Wulan, Pak Wiryo menatap putrinya dengan bangga. Dan di sisi lain Wulan, berdiri seorang pria muda berkacamata, Dr. Adrian, dokter yang merawat Wulan sejak awal. Tatapan Dr. Adrian pada Wulan penuh dengan kekaguman dan kasih sayang yang tulus. Bagas melihat pemandangan itu dengan hati yang remuk redam. Dia melihat Wulan tertawa bahagia. Tawa yang dulu pernah menjadi miliknya, tapi dia bungkam dengan bentakan. Dia melihat kecantikan Wulan. Kecantikan yang dulu dia miliki, tapi dia sia-siakan karena dia tidak sabar menunggu proses penyembuhan. Itu istriku, itu istriku. Racau Bagas pelan, air matanya mengalir deras membasahi pipi tirusnya. Istri lu? Seorang napi bertato naga di sebelahnya menoyor kepala Bagas. Ngimpi lu. Wanita sekelas itu mana mau sama gembel kayak lu. Itu mantan yang lu buang, bego. Sekarang dia udah jadi berlian, lu cuma jadi kotoran di sol sepatunya. Kata-kata kasar napi itu menampar kesadaran Bagas. Benar. Dia bukan siapa-siapa lagi. Bagas menekuk lututnya, membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya. Raungan penyesalannya pecah, menggema di antara jeruji besi yang dingin. Dia menyadari kesalahan fatalnya, dia mencintai Wulan hanya saat Wulan sempurna. Dan saat Wulan cacat sedikit, dia membuangnya. Padahal, cinta sejati diuji saat pasangannya sedang di titik terendah. Sekarang, Wulan sudah terbang tinggi, tak terjangkau lagi. Sementara Bagas harus menghabiskan masa mudanya di dalam kotak beton ini, dihantui oleh bayang-bayang kebodohannya sendiri. 2 tahun kemudian. Sebuah taman yang indah di belakang menshan keluarga Adiguna. Matahari pagi bersinar hangat, menyinari bunga-bunga matahari yang sedang mekar sempurna. Wulan duduk di kursi taman sambil membaca buku. Di meja di sampingnya, ada secangkir teh dan vas bunga segar yang menebarkan aroma harum semerbak. Hidup Wulan sudah pulih sepenuhnya. Bisnis ayahnya semakin maju di bawah kepemimpinannya. Yayasan sosialnya telah menyelamatkan ratusan wanita di seluruh Indonesia. Namanya kini dikenal sebagai simbol inspirasi kekuatan wanita. Kirana? Suara lembut menyapanya. Wulan menoleh. Dr. Adrian datang membawa nampan berisi kue kering buatannya sendiri. Hubungan mereka berjalan pelan namun pasti. Adrian adalah antitesis dari Bagas. Dia sabar, tidak mementingkan fisik semata, dan sangat menghargai Wulan. Istirahat dulu kerjanya, kata Adrian tersenyum, duduk di seberang Wulan. Nanti sore kita jadi ke panti asuhan? Jadi dong. Anak-anak sudah menunggu, jawab Wulan ceria. Tiba-tiba, ponsel Wulan bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya, Hanif. Isi pesan, info update. Bagas baru saja dipindahkan ke Nusa Kambangan karena terlibat perkelahian di rutan lama. Vonisnya diperberat jadi 8 tahun penjara. Semua asetnya sudah resmi disita untuk bayar ganti rugi. Wulan membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, mendengar nama Bagas akan membuat jantungnya berdebar ketakutan atau sakit hati. Sekarang, hanya seperti membaca berita cuaca yang mendung di kota lain. Tidak berpengaruh pada hari cerahnya. Dia menekan tombol delete. Menghapus pesan itu, sebagaimana dia menghapus jejak Bagas dari hidupnya. Ada kabar buruk, tanya Adrian, melihat Wulan menatap ponsel. Wulan menggeleng, meletakkan ponselnya jauh-jauh. Dia menarik napas panjang, menghirup aroma bunga, aroma kue, dan aroma kebebasan yang segar. Tidak ada. Hanya sampah masa lalu yang sudah dibersihkan, jawab Wulan sambil tersenyum manis. Dia memegang liontin kalung di lehernya, benda yang menyelamatkan hidupnya. Dia bersyukur pada Tuhan atas setiap rasa sakit yang pernah dia rasakan, karena rasa sakit itulah yang mengantarkannya ke tempat ini. Baunya enak sekali hari ini, gumam Wulan. Bau kue buatanku? Tanya Adrian. Bukan,
Wulan menatap langit biru yang luas. Bau kehidupan. Bau harga diri yang sudah kembali. Wulan menutup bukunya. Dia siap menjalani hari ini, besok, dan seterusnya dengan kepala tegak. Kisah tentang wanita bau yang dibuang di tepi jalan sudah tamat. Kini yang ada hanyalah kisah Kirana Adiguna, wanita yang wangi dengan kebaikan dan kesuksesan. 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 Dan kesuksesan.